Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam segala salam. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Gunawan dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di ujian tengah semester di pelajaran literasi digital dan soal pertama yang mana dengan soal bagaimana sih kita mengoptimalkan pembelajaran daring ini, terutama buat yang butuh praktikum seperti saya juga butuh banget, yang mana saya sebagai prodi pendidikan geografi, yang mana untuk perihal teori itu bisa diselaraskan dengan platform daring seperti Zoom atau Google Meeting. Nah, untuk praktikum itu bisa luring tapi dengan bergantian. Misalkan parameter dalam satu kelas adalah 40, bisa 10 terlebih dahulu. Karena praktikum itu sangat penting teman-teman semua, apalagi seperti geografi, fisika, kimia. Kita sama sekali tidak tahu apabila kita tidak mengetahui alatnya, bendanya yang kita peragakan seperti apa. Jadi kita bisa mengikuti dengan protokol kesehatan yang ada secara bergantian. Soal kedua, bagaimana sih implementasi dari Internet of Things atau IoT dan Big Data? Seperti kita ketahui, Internet of Things dan Big Data sebuah masalah besar dan bisa menjadi sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita, apalagi di era tahun 2022 seperti ini, yang mana di setiap sektor sudah memiliki cara Internet of Things dan Big Data itu berjalan. Seperti di mana-mana, di restoran manapun kita sudah ada yang namanya Quick Response atau QR, yang mana kita mengambil uang, mengambil barang, atau kita membeli di swalayan atau nirlaba yang lain, itu selalu pakai QR, yang mana itu sebuah perubahan besar dari kita, yang mana itu sangat mengurangi sekali orang-orang untuk bekerja. Seperti kasir sih sekarang sudah mulai menipis, dan apalagi sekarang udah banyak autopilot yang mana seperti ada mobil Tesla yang mana ini dia disetir sendiri melalui algoritma yang ada, yang mana itu sangat mengurangi populasi dari supir-supir tersebut, yang mana itu menjadi masalah kita juga. Dan saya memberikan contoh seperti ada yang mana Transjakarta di daerah saya di Jakarta, yang mana Transjakarta ini kita memakai QR untuk masuk, untuk bayar, untuk keluar juga seperti itu, yang mana kekurangannya sebetulnya sudah sempurna, cuman memiliki beberapa kekurangan, yang mana aksesnya itu lumayan susah karena di Indonesia ini internet sangat dikit, karena database di Indonesia itu memaksimalkan hanya 40 Mbps per second, yang mana itu sangat kecil sekali dalam skala negara, yang mana di luar negeri seperti Jepang, di Amerika itu sudah 200, 300, bahkan 1 giga lebih, yang mana kita dipaksa untuk maju sedikit ke depan, tapi fasilitas yang ada atau penunjang kita untuk maju ke depan itu tidak ada. Kayak gitu, itu sangat penting. Apalagi sekarang untuk biaya kuota dan lain itu sangat mahal, yang mana sangat susah. Yang sangat ditakutkan untuk teman-teman yang tidak memiliki HP atau baterainya habis, itu tidak bisa bayar dan terperangkap dalam sebuah fenomena yang ada seperti itu. Teman-teman, sebagai soal yang paling saya suka juga, karena bagaimana kebebasan publik di media sosial atau di elektronik itu bisa sesuai tanpa bertentangan dengan hukum yang ada. Mohon maaf teman-teman semua, implementasi UIT atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu sangat tidak maksimal teman-teman semua, karena banyak sekali orang-orang seperti kita yang di bawah itu mudah ditangkap-tangkepin, sedangkan mereka yang memiliki jabatan atau tinggi jabatannya atau memiliki uang lebih itu sama sekali tidak ditangkap. Dan mohon maaf teman-teman semua, malahan mereka memberikan hoax dan itu wajar gitu. Jadi mohon maaf untuk perihal anak muda seperti kita, mungkin bisa saja memilah atau memilih perihal informasi yang ada nih. Cuman untuk orang tua kita itu kan sangat susah membedakan itu hoax atau real kayak gitu. Dan itu sangat bahaya. Apabila saya menjadi pemangku kebijakan yang ada di pemerintah, saya akan membuat undang-undang khusus untuk perihal media, dan itu akan divalidkan. Karena banyak sekali suatu hal yang tidak valid, kayak misalkan barang atau cincin menyebabkan hilangnya penyakit, yang mana itu hanya bohong kayak gitu teman-teman. Itu kan sangat merugikan. Dan banyak sekarang perihal politik, elektronik kayak gitu yang menyebabkan kebodohan publik, dan itu sangat bahaya. Karena sampai saat ini
buzzer itu sangat banyak. Dan kebijakan saya yang paling penting adalah kita memiliki sosial media itu tidak boleh menggunakan nama orang atau nama palsu. Wajib dengan nama kita, dengan identitas kita yang ada, sehingga apabila kita melakukan pelanggaran di undang-undang ITE tersebut itu gampang dicari teman-teman, kayak gitu kalau menurut saya. Jadi efektivitasnya untuk mencari orang tersebut bisa dicari dengan gampang, karena sangat banyak orang-orang yang ngomong senonoh atau aneh-aneh itu menggunakan nama lain kayak gitu, dan itu sangat bahaya teman-teman semua. Dalam penyampaian saya di UTS atau ujian tengah semester saat ini, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.